Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan hamidin wa syukran syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil azim, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Afifi Maulana selaku Ketua BP3 MNU atau Ketua Yayasan SMA Ma'arif NU pada saya hormati Bapak Ibu Wakabidang, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Haji Marianto, Bapak Ibu Wali Kelas 10 MIPA 1, 2, dan 3. Yang saya hormati khusus kepada Bapak Ibu Wali Murid, Bapak Ibu Wali Santri kelas 10 IPA 1, 2, 3 tahun pelajaran 2020-2021. Yang saya hormati, semoga kita semua tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tidak bosan-bosan, tidak henti, kita selalu terus mengucapkan syukur dan takbir kita kepada Allah, karena sampai hari ini, sampai detik ini, yakni hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020, kita semua oleh Allah masih diberi sehat, alhamdulillah, diberikan panjang umur, alhamdulillah. Selamat datang Bapak Haji Iskandir, komite, sehingga kita bersama-sama menjaktir dapat silaturahim, dapat memenuhi undangan rapat perdana di situasi yang tidak menentu ini, tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kehadiran panjenengan semua ini kehadiran yang membawa barokah doa, sehingga apa yang menjadi cita-cita panjenengan memiliki anak yang saleh-salehah, anak yang sukses berasal dunia dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam semoga tetap lebih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hormati, pertama saya sampaikan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang sugeng rawuh di SMA Ma'arif Pandan. Sekali berterima kasih dan mohon maaf mungkin mengganggu aktivitas panjenengan. Bapak Ibu saya hormati, kita semua tahu Bapak Ibu, karena tadi sudah sampaikan oleh pembicara, ini nanti ada 4 quarter, 4 tahapan, 4 gelombang rapat ini. Itu pun tadi posisinya luar biasa ruwetnya menghadiri panjenengan ini, karena kami kepingin sekali ketemu dengan panjenengan, sehingga walaupun sulit prosedurnya, izinnya, kami tetap berupaya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertatap muka silaturahim dengan teman-teman SMA Pandan. Ada 3 hal Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan secara singkat nanti karena dibatasi waktu kita. Yang pertama Bapak Ibu, kita semua memahami dan mengetahui sekarang banyak ilmu itu yang menyampaikan aspirasi. Saya yakin sama juga gak seneng bahasa Mbak, kira betul? Nah, apa alasannya kok tidak boleh? Ini yang pertama. Latar belakang anak-anak se-Indonesia bahkan sedunia kok tidak diperbolehkan tatap muka. Ini nanti saya sampaikan alasan. Yang kedua, kami merancang new normal, artinya membuat program tatap muka. Yang ketiga, sarana-sarana protokol kesehatan apa saja yang nanti kita penuhi dalam rangka pelaksanaan tatap muka.
Tiga hal itu Bapak Ibu yang penting sekali saya sampaikan pada pertemuan hari. Dan lain-lain nanti mungkin disampaikan oleh kurikulum tentang KPN atau kedepankan. Bapak Ibu, yang pertama, mengapa se-Indonesia, mengapa sedunia global ini kok tidak boleh kita ini masuk sekolah? Mohon maaf, kita bawa ke ranah pendidikan, bukan ranah politik. Mohon pikiran kita setel, kita konsentrasi ke dunia pendidikan, bukan masalah politik. Paham Mas Nege? Bapak Ibu, dengan adanya ujian dari Allah cobaan berupa COVID-19 atau corona virus ini berdampak seluruhnya Bapak Ibu. Tidak hanya di Marib, tidak hanya di Indonesia, tapi mendunia, global Bapak Ibu. Berubah, berdampak. Ekonomi jelas, sosial jelas, budaya jelas, pendidikan lebih-lebih. Ini kaitannya kita ke pendidikan Bapak Ibu. Mengapa kok tidak diperbolehkan? Sementara wali murid mungkin Bapak Ibu mungkin di medsos banyak keluhan, protesan dari wali murid. Ada 4 alasan Bapak Ibu mengapa kok tidak dimasukkan itu. Yang pertama Bapak Ibu, yang perlu kita pahami bahwa kita itu harus memenuhi hak hidup anak-anak. Di samping juga anak didik, putra putri panjenengan, seluruh Bapak Ibu Dewan Guru, wali murid dan masyarakat, hak hidup harus kita laksanakan. Hak. Yang kedua, hak kesehatan. Ini harus kita penuhi. Yang ketiga, hak pendidikan. Bapak Ibu, ada tadi pertama hak hidup, hak kesehatan, hak pendidikan. Ternyata pendidikan nomor 3. Sehingga pemerintah mengeluarkan dasar hukum undang-undang. Nah ini kami susun program pelaksanaan pembelajaran new normal atau tak muka Desember Banten. Kapan mulai nanti menunggu? Ini dasar hukumnya. Beberapa edaran keluar dari pusat, turun ke provinsi, turun ke cabang dinas, turun ke lembaga-lembaga. Kami sebagai lembaga menindaklanjuti dan melaksanakan. Saya kira dasar hukum dan saya terbaca kita semua tahu. Sehingga mengapa kok pembelajaran daring atau dari rumah ini kita laksanakan? Alasannya ini ada 4. Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama COVID-19. Ini Bapak Ibu. Jadi kita laksanakan hak anak-anak untuk mendapat pendidikan walaupun dari rumah, walaupun daring. Nanti gimana pembelajarannya? Nanti kami ada 3. Yang kedua alasannya, tujuannya jarak jauh atau daring ini melindungi warga siswa pendidikan dari dampak COVID-19. Yang ketiga, mencegah penyebaran dampak COVID-19 di satuan pendidikan di sekolah, karena faktanya Bapak Ibu, panjenengan tidak tahu kondisi anak-anak di sekolah. Sekolah sudah berupaya, katakan pengalaman kelas 12 kemarin memang harus datang ke sekolah mengambil ijazah. Sudah ada protokol aturan syaratnya. Setelah ambil langsung pulang, tidak boleh berkerumun, tidak boleh butuh-butuhan. Tapi apa yang terjadi? Gerombolan anak-anak kalau di sekolah mungkin nanti keluar dari sekolah. Nah, sehingga kita perlu mencegah penyebaran penularan COVID-19 atau pendidikan, sehingga sekolah tidak boleh masuk. Itu alasannya. Yang keempat, memastikan dukungan aplikasi psikologi pendidik dan orang tua wali murid. Ini Bapak Ibu. Kemudian prinsip kebijakan pendidikan di masa ini, karena kesehatan dan kesabaran peserta didik, pendidik
tenaga pendidikan warga masyarakat merupakan prioritas utama, sehingga pembelajaran mungkin selama ini kurang lebih Juli Agustus 2 bulan ini untuk kelas kurang sepuluh sementara daring dulu. Bapak Ibu saya hormati, itu bagaimana Pak persiapan proses pelajaran yang selama ini kita rasakan ini Bapak Ibu. Jadi ada 3 model metode sementara ini pembelajaran. Yang pertama daring, nah yang sudah kita laksanakan bersama-sama ini. Oke, oleh karena itu karena daring mohon bantuan Bapak Ibu. Nanti di sana ada keluhan-keluhan sehingga ada kebijakan boleh tetap muka gitu Pak. Ini kan kami membahas masalah alasannya dulu. Alasan mengapa tidak boleh tatap muka. Oleh karena itu mungkin sebelum ada informasi tatap muka, mohon bantuan Bapak Ibu belajar putabnya di rumah. Karena saya punya ponakan sekolah di sini, daring itu dengan tiduran, kadang tidak ikut. Oleh karena itu peran panjenengan Bapak Ibu lah luar biasa. Yang kedua luring, yang ketiga kombinasi atau brand. Apa sih daring itu ini? Pelajaran ada pelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system. Jadi Bapak Ibu daring itu lewat internet, bisa pakai WhatsApp, video, pakai Zoom, pakai Class, Google dan sebagainya. Ini kita masuk daring. Alhamdulillah mungkin masih belum terlaksana. Nanti Bapak Ibu dapat subsidi. Setiap 2 bulan sekali insya Allah selama dari nanti dapat subsidi anak-anak 50.000 dari sekolah. Belum Mbak? Bu, setuju Mbak? Insya Allah nanti ke depan selama dari selama 2 bulan sekali nanti kita cairkan 50.000 untuk membantu panjenengan dan anak-anak selama pembelajaran online dari daring. Ini daring Bapak. Kalau terbunuh dari komputer, bisa anak-anak diberi tugas modul karena punya buku semua wajib, sehingga anak-anak kerjakan halaman ini pelajaran ini tambah luring. Bisa melihat TV, guru beri tugas anak, nanti ada berita masalah ini, tolong dilihat dan dirangkum, kita begitu. Jadi luring itu tidak pakai internet, tapi melalui lewat televisi, radio, atau mungkin dikasih modul atau buku-buku pegangan wajib negara. Yang ketiga adalah kombinasi antara daring dan luring. Ya daring, ya luring. Itulah Bapak Ibu model yang Bapak Ibu pahami pelaksanaan pembelajaran anak-anak. Nah, setelah adanya itu banyak kendala Bapak Ibu. Ini mohon maaf, ini sambil kombinasi saya dapatkan materi dari pusat, dari Bapak Menteri, kemudian dari Kepala Dinas Provinsi, pembinaan dari cabang dinas pengawas, dan pembinaan lain. Akhirnya saya modifikasi, saya buat materi ini. Setelah selamatkan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, selama kurang lebih 5 bulan daring, banyak kendala yang dialami oleh guru, oleh orang tua, oleh siswa selama pelajaran. Kira-kira kita lihat dari guru, orang tua, siswa. Buat kalau sesuai nanti, sampai nanti akan saya kasih lewat saya share ke wali kelas nanti supaya saya terbantu dengan semua informasi masa ini. Ini keluhan-keluhan yang dialami oleh guru, orang tua, utamanya orang tua atau siswa. Akhirnya Bapak Ibu, akibat dampaknya jaring jauh itu negatifnya apa? Ini ancaman putus sekolah,
pencapai jelas kepada anak dan risiko eksternal gitu. Persepsi orang tua macam-macam ya. Risiko ini loss dan risiko eksternal. Jadi dampak negatifnya sama daring seperti ini. Nah, untuk mengantisipasi konsekuensi negatif dari isu dari pembelajaran jarak jauh, akhirnya pemerintah melakukan dua implementasi, dua kebijakan. Bapak Ibu, yang awalnya kita bulan April itu ada dua bagian ya. Zona hijau waktu itu 4%. Sembilanan adalah merah, oranye dan kuning, itu tidak boleh. Yang boleh tatap muka hanya zona hijau. Nah sekarang ada pengembangan kebijakan baru karena berangkat dari banyak sekali masukan keluar dari wali murid, akhirnya dipermudah sehingga sekarang zona kuning dan zona hijau boleh tatap muka. Pasuruan ini kenapa? Boten sami kan? Nanti per daerah Bapak Ibu. Pasuruan nanti merujuk ke kecamatan. Tuh. Akhirnya pemerintah pusat, provinsi, cabang dinas itu memperbolehkan zona kuning dan zona hijau. Nah, nanti ketika Ma'arif Pandaan sekitarnya zona apa? Kalau zona kuning dan hijau, kami nanti akan berupaya tatap muka. Setuju? Panggil sudah enggak? Pun. Lah ini Bapak Ibu. Niki. Niki dari sekarang ini ada 57% itu adalah zona merah dan oranye tidak boleh. Zona kuning dan hijau 43% itu boleh. Kalau boleh seperti ini nanti. Oke. Bapak Ibu, ini termasuk singkat saja. Apa Pak yang harus dipisahkan oleh sekolah untuk menyambut apa itu tatap muka? Ini berarti kita masuki yang kedua. Yang pertama tadi sudah alasannya mengapa tidak boleh masuk, sekarang kita punya rencana akan memasukkan. Ada 4 tahapan Bapak Ibu yang disiapkan sekolah. Satu, harus dapat izin dari Pemda. Karena kita ikut Kabupaten Kota Pasuruan, ya Pemda Pasuruan dari Bapak Bupati, okay. Kemudian turun ke cabang dinas, turun lagi ke Satgas. Jadi pertama itu harus dapat persetujuan dari Pemda, yaitu Bapak Bupati dan cabang dinas. Kami kemarin diajak menghadap langsung ke Bapak Wakil Bupati terkait ini. Bahkan saya informasikan Kabupaten Kota Pasuruan 2 uji coba sekarang tatap muka mulai tanggal 18 kemarin, hari Selasa kemarin. SMA Negeri Purwosari dan SMK Tutur, 2 hari saja Kabupaten Kota Pasuruan. Yang lain tidak boleh. Nanti akan dievaluasi bersama 2 minggu masa 14 hari. Okay. Kalau memang berjalan dengan bagus, tidak berefek, maka mungkin akan yang lain. Oke, gitu. Yang pertama itu, yang kedua harus dapat izin dari Satgas, baik tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan. Kemarin kami sudah melalui bagi kepala sekolah dan humas langsung rawuh datang ke Pak Camat, karena pemerintah tingkat kecamatan ada di bawah tangan Pak Camat. Tentangnya Pak Camat tidak membolehkan dulu selama masih belum ada resmi dari Jakdim. Bapak Ibu, cabang dinas tidak mungkin berani memberikan surat.
namun kami nanti akan jemput bola. Bagaimana bolanya? Kami akan membuat surat izin dulu, insya Allah diperbolehkan. Kita bawa ke Pak Camat bahwa kita sudah itu rencana kami seperti itu. Kita yang kecil. Kalau nunggu dari TPS tidak mungkin berani. Yang ketiga Bapak Ibu, adalah izin dari komite. Sing paling penting dapat izin dari panjenengan. Contoh Pemda oke, boleh. Satgas oke. Komite panjenengan ndak mau, ndak apa-apa. Sehingga nanti ke depan di masa new normal tatap muka secara shift nanti bertahap, nanti kami lembaga akan memberikan 2 model. Lek jenengan kepingin tatap muka kita layani, kepingin daring kita layani. Karena nanti kan rolling kan, gantian kan maksudnya. Sehingga panjenengan di undangan sudah ada undangan, tidak dikasihkan atau tidak oleh wali kelas ke anak-anak atau langsung. Di situ ada pernyataan. Nggih Bu, Pak, ada pernyataan nggih. Niku panjenengan ngisi. Lek siap diberi materi 6.000. Jangan tangani. Itu nanti yang saya pakai dasar hukum, payung hukum kita boleh buka. Dasar saya membuatkan setuju, buatan apa-apa, buatan maksa nih ya. Tergantung dari lembaganya masing-masing. Oke. Ini Bapak Ibu yang kita siapkan. Ini kita siapkan. Nah, nanti pertama masing-masing individu anak-anak harus punya apa? Cek kesehatan. Ini tulisannya dapat kelihatan nanti jangan pas diambak. Nah, apa tujuannya? Untuk menisip kualitas virus sekolah sama batisa berkadar di sabar sekolah. Nanti sekolah akan melengkapi fasilitas. Yang kita saksikan tadi, kita masuk harus ada suhu termogen itu. Kita punya 4 Bapak Ibu. Nanti anak-anak yang tadi sudah diukur suhu, misalnya lebih dari 37, maka akan dipulangkan. Ada tembakan carikan tempat, artinya begitu, tidak boleh masuk. Dari suhu lebih dari 37, maka dipulangkan Anda itu. Kalau di bawahnya silakan. Yang kedua, cuci tangan jelas ya, tadi jika siapa di tangan, bahkan keran di tangan sudah mengalir selama. Kemudian masuk pilih distan tadi, ya. Kemudian pakai dasi, pakai itu dan sebagainya. Jaga jarak, pakai masker wajib itu nanti itu dalam rangka seperti itu. Yang kedua, memberikan pengetahuan prosedur pengelolaan masyarakat dan anulasi kebiasaan baru. Maka kami nanti akan memastikan saat pelaksana di sini akan kita siapkan selengkap mungkin sesuai dengan protokol kesehatan. Yang ketiga, protokol kesehatan COVID dan pengelolaan sampah di sekolah. Ini sekolah yang akan melaksanakan. Kemudian secara umum toilet, sarana cuci tangan dan sebagainya sampun KPN. Penyemprotan, Bapak Ibu nanti kalau kami ini masuk setiap minggu kelas akan disemprot. Tujuan kami ini supaya panjangan tidak ragu-ragu. Misal nanti ada tatap muka, panjangan tidak ragu-ragu. Kami berupaya usaha lahiriah. Nanti misalnya ada apa-apa itu dari takdir Allah. Karena kita sudah berusaha dulu, sudah berusaha orang sing lorong. Ibarat itu ada takdir dari Allah. Penyemprotan toilet, fasilitas cuci tangan, disinfektan, pengukur jelas, akses ke fasilitas kesehatan kami sudah kerjasama nanti dengan Puskesmas dan BKI ya Pak ya. BKI yang ada di Plumbon itu, ini kerjasama ke kita. Misalnya ada anak yang mana dari Bapak kalau Puskesmas di Warga, ini harus kerjasama. Ada PD cadangan, alat pelindung di cadangan. Kemudian akses transportasi publik. Nah nanti sekolah akan meta per daerah. Anak-anak dari daerah mana ini satu.
Jadi masukkan anak harus ada peta dulu. Anak dari daerah mana? Contoh anak saya. Anak saya itu kan mondok. Pas badan mondok karena di belakang rumah ada yang diisolasi, tidak boleh masuk. Bahkan anak saya 2 minggu, yang lain sudah balik semua di pondok, anak saya 2 minggu. Karena apa? Nunggu tetangga yang pulang dari isolasi. Karena ke pabrik itu, mungkin dengar kan? Di Hotel Ina itu isolasinya. Seperti itu Pak Ibu. Jadi nanti misalnya di peta ada zona merah, ada yang contoh tadi malam saya itu ke rumah kelahiran, ada yang mati COVID, pagi sakit, dibawa ke Raji, jam zuhur apa itu meninggal dunia. Pemakaman tadi malam sekitar jam 8:30 malam. Pembantu Satgas Sekolah Kesehatan Komposisi Keluarga. Ini Bapak Ibu persyaratan yang pembersihan di desa dan sebagainya. Bapak Ibu, inilah beberapa informasi terkait dengan masalah persiapan lembaga pembelajaran nanti untuk menyambut pembelajaran tatap muka secara shift atau secara bertahap. Protokol kesehatan yang dipatuhi, nah waktunya, waktu masa transisi, kalau SMA paling cepat bulan Juli, sekarang sudah bulan Agustus ya. Normal September ini. Tadi nanti insya Allah kalau diperbolehkan September nanti kita lakukan. Tapi itu pun juga Pak tadi disetujui oleh Pemda, Bupati, Tetapandina, oleh Pak Camat, oleh komite dan oleh panjenengan. Paling penting ya. Itu oke, kita masukkan tatap muka. Saya tidak berani. Paham ya? Ini. Kemudian kondisi kelas nanti kita pakai 1,5 jaraknya. Sip, artinya kan anak-anak kalau zona kuning itu 50%. Artinya anak-anak tidak satu kelas full masuk, tapi sip Bapak Ibu. Kalau seperti ini, panjang contoh ya, dengan 3 kelas, nanti 1 jam, 3 kelas, kita kasih seperti itu, nanti seperti itu ya. Di normal jalannya minimal 1,5 meter. Jadwal juga begitu di sip, berlaku wajib harus anak-anak wajib kesini pakai masker. Jangan sampai tidak. Kalau kesini maka saya suruh pulang. Atau kami sediakan masker di sekolah. Yang paling penting harus kondisi sehat. Melatih anak itu aslinya Bapak Ibu, posnya aslinya, SOP-nya harus membahas surat rapid, surat kesehatan bahwa tidak punya apa itu latar belakang sakit macam-macam, wajib. Misalnya datang panjangan seharusnya seperti itu, seharusnya ya. Saya akan nemenin, hati-hati nih ya. Kantin tidak boleh buka, ESTA tidak boleh, LPK. Maka mohon maaf panjenengan gitu, selama ini tidak ada kegiatan apa-apa, sehingga panjenengan juga bayar ESTA dan sampai sudah. Kalau normal Bapak Ibu, ESTA itu ada 20 macam ESTA di sini. Karena juga masih awal saya informasikan. Ngaji aja pasti telu. Orang tahfidz, tartil, orang MTQ. Okay. Tata boga, tata ada 3. Tata busana, tata boga, tata apa lagi? Tata rias. Pokoknya 20 Bung Estari, luar biasa. LPK-nya ada 12. Kalau normal. Jadi karena Bapak Ibu masih kondisi ini, maka ya kita tunggu aja, kita doakan bersama semoga virusnya cepat pulang semua. Amin. Kegiatan saya KBM tidak boleh Bapak Ibu, saya KBM. Nah, pada itu tatap muka nanti ya. Saya KBM tidak boleh. Kita Bapak Ibu sekilas karena kita dibatasi satu, nanti akan saya share ini. Apa itu Bapak Ibu 3 hal yang perlu kami sampaikan. Jadi mohon maaf barangkali selama ini anak-anak masih daring, mohon dibantu. Nanti
sekolah berupaya nanti tatap muka, yaitu meliput 4 tadi, izin dari panjang utamanya. Kalau kita masukkan secara bersifat atau bukan. Itu Bapak Ibu sudah kita sampaikan. Sing yang lain nanti kalau normal, nanti Bapak Ibu kan ada apa itu? Ini semua panjangan baca nanti, karena mungkin kalau langsung live ini kan kadang kita paham, kadang tidak paham, kadang jelas, kadang jelas, sehingga sulit memahami. Oleh karena itu panjangan baca ini semua nanti supaya nanti paham apa saja program-program sekolah di sini di masa pandemi maupun di masa normal. Saya dapat sampaikan terima kasih. Yang paling penting saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang percaya pada SMA Pandan. Tadi panjenengan nitipaken di sini kami diberi amanah. Seharusnya nek nurut kita talim harus ada satima. Ingat buat kita niati hari ini panjenengan nyerahkan dong ngajiran atau kayak dan mutalim ilmu cek manfaat juga nih. Jenengan saat ini niat nyerahkan juga nih dititipkan diamalkan ke SMA Pandan. Oke. Nah, kami sebagai lembaga yang diberi amanah minta doa restunya dengan teman-teman supaya nanti dapat melaksanakan amanah panjenengan, yaitu membantu, mengawal, membimbing, mengarahkan, mendampingi putra-putri panjenengan sekolah di sini selama 3 tahun ke depan ini. Bapak Ibu yang berubah sampaikan, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, mungkin kurang ada jelasnya saya bicara. Saya beri akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.